Ya. Jada yang bersungguh-sungguh, wajada niscaya ia mendapatkannya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Oke, mungkin ada tausiah atau sesuatu yang ingin disampaikan sesuai tema kita. Baik, untuk merealisasikan manjada wajada, Al-Quran banyak memberikan cara-caranya. Oke. Ini janji yang bersifat pasti. Jadi betul-betul ya Allah berjanji apa sih isinya? Di ayat 78 Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidunukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah menyuruh buat hamba-hambanya yang beriman untuk tidak meninggalkan 5 waktu. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Bahkan untuk subuh ada pengulangan, sungguh waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Ya. Dalam kehidupan kita Allah memanggil kita sehari semalam 5 waktu. Ya. Dan seruan itu diserukan dengan azan. Logika saja sudah nyambung. Hayya 'alas shalah. Ajakan buat apa udah? Sholat. Sholat. Setelah sholat baru hayya 'alal falah. Ajakan buat apa? Menuju kemenangan. Menang. Ya. Udah kita syuting di Barakallah. Sekarang udah di atas 500 episode. Betul. Ustadz bisa ganti-ganti. Pasti itu. Bintang tamu pun juga ganti-ganti. Kayaknya begitu selama ini. Tapi lihat hostnya. Apa? Coba Iya. tolong sebutkan. Iya, kontraknya udah harga mati. Nah, harganya nggak mati. Oh. Ya. Kontraknya yang mati. Jeli. Harga dinamis. Jeli aja orang tua. Nah, Ya. udah. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Mohon maaf, menang apa kalah? Menang. Menang. Falah. Ya. Iya. Nah, kemudian Masya Allah ya punya anak berprestasi. Membanggakan, membahagiakan orang tua. Karena patuh. Mohon maaf. Itu yang begitu sedih apa bahagia? Bahagia. Falah. Punya istri Mbak Ria. Ya. Ya. Betul, Ria. Iya. Orang-orang pada menjauhi Ria, saya mendekati. Iya. Ya. Patuh di rumah, soliha buat suaminya. Amin, amin. Udah tugas ke sana kemari, tenang karena di rumah istri betul-betul menjaga amanah suami. Ya. Bahagia apa enggak? Bahagia dong. Falah. Tapi redaksinya jangan dirubah. Enggak ada falah baru sholah. Oke. Sholah, falah. Jadi pengen istri solihah. Ya. Pengen usaha lancar. Ya. Pengen anak solihah. Ya. Ngedengar kata. Tapi mohon maaf bahkan besok wafat pun pengen husnul khotimah. Ya. Tapi sholah ogah. Emang punya orang dalam dari mana? Nah. Di akhirat nggak ada orang dalam. Nggak ada. Ya, kau perbaiki jadwal sholat kamu, garantinya pasti Allah perbaiki jadwal kehidupan kamu. Oke, ya. Nah, tapi kalau ada orang yang udah bersungguh-sungguh kerja keras untuk mencapai sesuatu tujuan atau cita-citanya, tapi nggak berhasil juga, itu di mana letak kekurangannya? Sholat dia udah juga. Ya. Apa tuh yang harus kita lakukan kalau kayak begitu? Saya rasa ayat nggak ada yang salah udah. Ya. Tadi yang saya sebutkan semua bersifat objektif. Ya. Pasti dalam pelaksanaannya ada yang kurang tepat. Oke. Ya, tadi yang namanya sholat janji Allah. Baru selesai saja mengerjakan, belum kepada nanti efeknya. Falah, kebahagiaan. Ini baru selesai saja kita mengerjakan sholat. Itu kalau saya bahasa pantun kan. Jadi bahasa pantunnya, berpangku tangan kaki dilipat. Cakep. Naik kereta berbekal coklat. Cakep. Ketenangan yang kita dapat ketika kita mendirikan perintah sholat. Cakep. Hati yang tenang, otomatis semua yang kita akan pikirkan, kita rencanakan akan mudah. Ide-ide pun akan berdatangan. Kenapa? Diawali hati yang tenang. Itu baru selesai sholatnya, apalagi bisa istiqomah. Nah udah, jadi secara secara objektif janji Allah bukan janji kayak elit-elit politik. Ya. Jadi bersifat pasti. Ya. Berarti kalau misalkan tadi yang udah tanyakan, berarti ada yang kurang tepat dalam mengerjakannya.